Walaupun tertentu dan buat video ini sengaja untuk kalian bisa memahami. Jadi ketika saya menyampaikan di 13 dan sudah bisa untuk mengambil tindakan kalau misalnya bisa mulai saja ya Pak Banyak Dimarahi. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini adalah tentang manajemen evaluasi, tentang standar-standar yang berlaku yang baik menurut standar dari pemerintah yang pendidikan dan juga yang katakanlah itu merupakan suatu standar untuk kita paham tentang laboratorium yang standar itu gimana sih ya. Yang harus kita pahami itu adalah pertama ada yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Saja di ruang laboratorium. Nah, seperti tertera pada pasal 14 ayat 1 berbunyi bagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 huruf C berfungsi sebagai ruang untuk belajar praktik di beberapa praktik. Artinya, jika misalnya ruang laboratorium itu dimanfaatkan atau digunakan, yaitu adalah untuk keperluan pembelajaran praktik yang lengkap dengan alat-alatnya, peralatan yang benar-benar memadai yang dapat membantu untuk tercapainya pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, ruang laboratorium yang dimaksud itu adalah eh, sebagaimana pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan harus 1,5 dari ruang kelas. Jadi kalau misalnya ruang kelasnya 100 liter, berarti kecukupan daripada ruang laboratorium itu adalah 150 liter per persegi. Kemudian dilengkapi dengan sarana laboratorium yang disediakan dengan model, metode, strategi, dan tujuan pembelajaran. Nah, pada sekolah menengah pertama atau sekolah menengah tingkat atas itu wajib ada namanya ruang laboratorium. Nah, ruang laboratorium itu termasuk salah satu penunjang yang penting bagi eh, pendidikan di sekolah tersebut. Kenapa? Karena ketika tidak adanya ruang laboratorium, maka patut dipertanyakan sekolah itu tidak sesuai dengan aturan daripada standar permen tadi. Nah, itu wajib kita uh, lihat kalau kita uh, observasi nanti ke depannya. Nah, apakah di sekolah kalian ada laboratorium atau enggak? Nah, itu. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi. Kenapa ada beberapa sekolah yang katakan tidak ada laboratorium? Berarti dia tidak memiliki nama tanda daripada pendidik. Dan nomor 22 tahun 2023. Oke, ya. Untuk desain laboratorium untuk departemen agama. Nah, sarana dan prasarana laboratorium untuk departemen agama itu adalah adanya ruang kegiatan, ruang kegiatan administrasi, dan persiapan serta ruang penyimpanan. Nah, jadi ada 3 ruangan. Terus fasilitasnya ada fasilitas penunjang yaitu adalah untuk keselamatan dan lain-lain yaitu adalah instalasi air, instalasi jaring listrik, saluran gas, lemari, asap, blower, meja, kursi, penulis, alat pemadam kebakaran, kotak obatan, peralatan penjaga. Nah, jadi ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini, nanti takutnya ketika ada terjadi kecelakaan, akan bisa terjadi insiden yang kita tuh semuanya nggak mau. Nah, ini yang jadi tolak ukurnya.
Jadi kita bisa bergerak lebih cepat kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu. Terus kemudian fasilitas laboratorium kayak misalnya instalasi air, tadi juga penting. Kenapa? Karena ketika misalnya kita megang yang namanya apa namanya itu bahan kimia atau zat kimia itu penting. Kenapa? Karena ketika itu tidak dicuci atau tidak dibersihkan, atau gelas yang kita gunakan tadi gelas ukur atau dan lain-lain itu tidak kita cuci, itu akan mengendap, itu akan menimbulkan senyawa yang benar-benar itu merusak alat tersebut ataupun merusak kulit kita gitu. Terus kayak alat-alat laboratorium yang lain juga itu penting dan itu harus diklasifikasikan atau kita tempati berdasarkan pemilihan klasifikasinya. Bisa berdasarkan kerapuhannya atau bisa berdasarkan eh, bentuk atau alat buktinya gitu kan, bisa berdasarkan praktikumnya. Kalau saya sendiri saya lebih tertarik ya, saya lebih inginnya kalau misalnya menyusun itu berdasarkan praktikumnya. Jadi ketika misalnya kita praktikum ini alatnya ada di situ gitu. Nah tapi bebas lah ya cara penyusunannya. Terus zat kimia ataupun bahan-bahan kimia itu harus ditempatkan di tempat yang benar-benar aman, tidak terjadi goncangan. Nah, dan juga tidak bersinggungan dengan benda-benda yang katakanlah menimbulkan tingkat korosif. Untuk ruang laboratorium, ruang praktikumnya itu kalau standar daripada Depak itu ya rata-rata 2,5 meter persegi untuk siswa per siswa. Artinya apa kalau 40 siswa berarti 100 meter persegi. Nah itu sebagai suatu standarnya. Nah jadi kalau misalnya siswanya ada 30 kali 2,5. Nah jadi kalau misalnya siswanya cuma 20 ya 20 kali 2,5. Nah itu minimalnya. Terus ini di sini juga disampaikan bahwa ada beberapa fasilitas yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Jadi nanti ketika kalian pun misalnya jadi seorang laborat atau kepala laboratorium, kalian wajib untuk memperhatikan bagian ini. Kenapa? Karena ini sebagai suatu standar, bukan eh, kelengkapan yang benar-benar itu di luar daripada kelengkapan standar ini. Artinya apa? Ini wajib ada. Terus untuk ruang administrasi dan persiapannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ruang praktikumnya, ruang administrasi dan persiapan, ruang alat dan ruang gas. Nah, dan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan di modul ini. Nanti saya kasih modulnya, nanti kalian pelajari ya. Terus untuk administrasi laboratoriumnya sudah usah dulu kita bahas. Kenapa? Karena yang kita ngebahas tentang untuk mendetek. Jadi nanti ketika misalnya pertemuan dengan saya nanti di hari ataupun jadwal yang sudah ditentukan, ini kalian sudah bisa langsung memetakan untuk capaian pembelajaran yang mau saya capai di sana. Nah, capaian yang mau saya capai untuk pertemuan kita nanti itu adalah mahasiswa mampu merancang laboratorium fisika untuk sekolah ideal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan standar sarana prasarana. Ya, jadi pahami dulu apa yang saya sampaikan nanti untuk yang lainnya saya berikan atau saya sampaikan ke eh, grup WA maupun di Google Classroom. Nanti kita diskusi di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti mohon sampaikan di situ saja. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.